pagi Bang Rismon. Sama siapa aja nih Bang? Saya Pak Dr. Taufik, Mas saya Bangun, Mas menggugat Bangun. ijazah palsu. Yang di Solo ya? Iya. Sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tuduhan menyampaikan informasi tidak benar. Laporan dari alumni UGM berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut dirinya kuliah di program studi teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Menurut para pelapor, tidak pernah ada jurusan dengan nama tersebut di fakultas itu, baik pada masa lalu maupun saat ini. Dan siapapun yang saat ini menyaksikan ya kedatangan kami ke Mapolda DIY, Bang Rismon, ya Pak Nasir dan saya sendiri, ini adalah alumni ya Universitas Gadjah Mada. Ya, saya Fakultas Visipol ya. Bang Rismon ini dari Fakultas Teknik ya. Kemudian Pak Nasir ini dari Fakultas apa Pak? Fakultas Sastra. Nah, yang menarik teman-teman, untuk laporan kami pada hari ini ada salah satu dari warga Jogja yang bukan alumni. Kenapa? Terkait dengan ya kabar bohong atau berita bohong jurusan teknologi kayu. Nah, rupanya ada beberapa warga ya Pak ya. Anak kami mau masuk, ternyata nggak ada. Iya. Jadi harus gimana? Nah ini salah satu bukti ya kenapa kemudian kami harus melaporkan itu. Dan teman-teman, kami ini ya, saya Pak Nasir ya dan Pak Rismon itu berdasar logika sebagai akademisi ya. Makanya kalau kemudian kemarin ya Mas Ari Sujito, Wakil Rektor UGM mengatakan janganlah ditarik-tarik kasus ini ke ranah politis ya. Jokowi Widodo sendiri juga mengatakan dugaan ijazah palsu diseret ke ranah politis. Karena itu teman-teman, yang penting lagi pikiran dasar seorang akademisi adalah berdasarkan data dan fakta. Ketika bicara data adalah dokumen ya, dokumen yang ada di kearsipan. Kalau fakta berbicara kaitannya dengan objektif di lapangan. Makanya kalau teman-teman semua mengikuti, Bang Rismon ini kan keliling ya. Ada ke KPUD Surakarta hari Kamis yang lalu, kemarin juga ke lokasi. Nah itu kan dalam rangka untuk mengumpulkan fakta, data. Wonosegoro tempat ya, KKN. ke Wonosegoro. Nah makanya ini lagi-lagi mari bersama-sama kita belajar bersama. Akademisi ya, kalau kemudian dipertarungkan dengan politisi, maka yang terjadi hanya perang narasi. Kami berdasarkan ya data, fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Entah itu pendukung Jokowi, entah itu pembela Jokowi, bahkan kalau perlu semua yang mendukung Jokowi, lawyernya silahkan baca semua. Ya, kami ini berdasar sebagai seorang alumni ya akademisi. Makanya ketika kemarin ya kami bertemu yang kemudian viral ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi, karena beliau berpijak pada pola pikir akademisi. Nah, ini penting. Tapi kalau kemudian diserang dengan narasi hanya kata-kata saja. Sedangkan kita lagi-lagi berdasar data dan fakta, itu pentingnya teman-teman. Kalau rela agama berarti melaporkannya karena bukan rela agama. Iya, yang rela agama melaporkan nggak hari ini? Ya, atas nama rela agama. kami ini atas nama alumni Universitas Gadjah Mada. Tidak bukan kelompok, Ya. tidak membawa nama Jadi kelompok. kalau alumni, iya kan, Bang Rismon, Berarti ya, bukan Bang rela Nasir, agama ya? bukan, ya? Gimana? bukan rela agama. Jadi yang melaporkan Bang Rismon Nah. sama alumni. sama nama. Nasir, Ya, kami ini alumni Universitas Gadjah Mada. Yang melaporkan siapa aja? Saya, Bang Sutoto, kemudian beliau, Nasir, Pak Muhammad Sultan Nasir ya, kemudian juga Bang Rismon, dan beliau ini yang dari bukan alumni, wakil dari masyarakat. Laporannya apa, Bang? Laporannya soal Laporannya, apa? Oh. yang pertama tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon, yang Kabar kedua bohong. kaitannya dengan kabar bohong jurusan teknologi kayu. Skripsi Iya. sama kabar bohong. Ya kalau teknologi skripsi kayu. nanti kaitannya ya Bang Rismon, kalau kami ini kaitannya dengan jurusan teknologi kayu. Sementara itu, Rismon Sianipar, ahli forensik, kembali melaporkan Jokowi kali ini bersama Rektor UGM Ova Emilia atas dugaan pemalsuan skripsi. Menurut Rismon, lembaran pengesahan dalam dokumen skripsi Jokowi tampak tidak lazim.
Ia menyebut tidak ada tanggal, nama maupun tanda tangan dari penguji skripsi dalam dokumen tersebut. Rismon juga menyoroti tampilan layout yang dinilai terlalu modern untuk dokumen tahun 1980-an. Oke, kita akan memasukkan 2 laporan Pak ya, ke gugatan hari ini. Yang pertama saya, ya, Rismon Sianipar, tanggal berapa kemarin? 15 Juli hari Selasa. Kami didampingi Bang Handika kemarin telah melaporkan dugaan penyebaran berita bohong atas peran pembimbingan skripsi dan pembimbingan akademik yang diakui oleh Joko Widodo, dan itu dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, bahwa setelah saya jumpai, Pak Kasmujo mengatakan tidak ada peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo kepada Pak Jokowi. Nah, hari ini ya kami akan melaporkan lagi ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada 2 Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Ini itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya, dan kebetulan yang kami teliti di Bogor itu juga alumni Fakultas Kehutanan. Oh gitu ya Pak. Fakultas Kehutanan. Oh, jadi 5 skripsi tidak bersesuaian. Juga. Jadi dugaan skripsi palsu ini ya, di samping tadi item-item yang ingin kami laporkan, yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Itu semua lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Ya, kosong dengan lembar pengesahan kosong seperti itu tanpa tanda tangan dan dengan teknologi yang belum ada tahun 1985. Oleh karena itu kami menduga ada campur tangan oknum UGM untuk memanipulasi lembar-lembar pengesahan skripsi dari orang-orang tersebut sehingga serupa dengan teknologi yang sama yang tidak ada pada tahun 1985 yang kami temukan di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Oleh karena itu selalu hipotesis kami adalah skripsi bodong maka ijazah bodong. Kita sekarang berbicara tentang kejujuran seorang presiden, bukan warga negara biasa, karena seorang presiden harusnya punya moralitas yang paling tinggi di republik ini. Gitu ya. Oknum itu pejabat UGM. Ya. Oknum itu pejabat. Iya, pejabat UGM yang memiliki akses untuk mengubah lembar-lembar pengesahan skripsi tadi itu atas nama Lembah Edianto, Sigit Hartwinarto, Edi Trianto, dan Sri Dominingsi. Itu yang kami miliki bukti dan akan kami lampirkan sebagai bukti hari ini. Oke, Pak? Kan hipotesis kita skripsi adalah proses akhir dari elemen terakhir dari proses akademik ya, elemen terakhir. Jadi tanpa skripsi maka tidak ada ijazah. Nah, kaitannya juga dengan ijazah, saya tambahkan lagi, kami sudah mewawancarai Ketua KPUD Surakarta, Bapak Justinus Arya, bahwa di dalam berkas pencalonan wali kota Joko Widodo tahun 2005 itu tidak ditemukan berita acara verifikasi antara KPUD dengan UGM. Jadi apa yang ada adalah dan apa yang terjadi adalah ijazah fotokopi berlegalisir tersebut ya itu diketok, dinyatakan sah dalam sidang pleno internal KPUD Surakarta. Jadi kalau ada argumentasi dari pihak Pak Jokowi itu sudah diverifikasi mulai dari KPUD Surakarta, itu hoax. Yang ngomong mantan KPU ya? Iya, sekarang. KPUD sekarang. Ketua KPUD sekarang yaitu Bapak Justinus Arya. Ya. Sebelumnya, Rismon juga telah melaporkan Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dugaan penyebaran berita bohong mengenai Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM pada era 1980-an.
Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan laporan ini.